Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Kelompok KKM 103. Di video kali ini, Kelompok KKM 103 akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan menggunakan media Powtoon. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Mari teman-teman kita belajar sejarah Indonesia kelas 11. Pembelajaran hari ini akan dimulai dengan membahas materi lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Teman-teman, perlu kita ketahui, lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa berawal dari adanya permasalahan politik dunia yang mengakibatkan penutupan jalur perdagangan yang biasanya dilakukan oleh Eropa ke Asia, sehingga membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Dari penjelajahan samudra inilah bangsa-bangsa Eropa dapat mencari jalur-jalur perdagangan baru ke timur, dan juga mulailah lahirnya terjadinya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Yang kedua, faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang ketiga, perjalanan ekspedisi menjelajah samudra. Mari kita bahas satu persatu pokok pembahasan tersebut. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa berawal dari adanya penutupan jalur perdagangan Eropa ke Asia, membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke samudra. Penjelajahan ke samudra ini dipelopori oleh bangsa Portugis, kemudian diikuti oleh Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada abad ke-15 sampai dengan ke-17 Masehi, terjadilah penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Portugis ke wilayah timur. Tujuan utamanya dilakukan penjelajahan ini adalah untuk berdagang, akan tetapi lama-kelamaan bangsa Portugis dan bangsa Eropa lainnya melakukan penjajahan di wilayah yang ditempatinya. Bagaimana faktor pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman pada tahun 1453 mengakibatkan bangsa Eropa tidak lagi dapat melakukan pelayarannya untuk berdagang ke Asia, sehingga Eropa berupaya mencari jalur baru. Yang kedua yaitu berkembang teknologi pelayaran di Eropa. Pada saat itu bangsa Portugis menjadi pelopor pertama yang membuat teknologi pelayaran baru di Eropa. Selain itu mereka melukis peta-peta dunia dan juga Asia yang hasilnya dimanfaatkan untuk menjelajahi samudra. Pada abad ke-15, bangsa Portugis membuat kapal karapel untuk melakukan penjelajahan. Yang ketiga yaitu berkembang teori merkantilisme di Eropa. Teori ini berkaitan dengan kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh seberapa besar volume perdagangan. Merkantilisme melahirkan penjajahan di beberapa kawasan. Yang keempat yaitu mewujudkan misi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Tujuannya adalah untuk semangat mencari kekayaan, semangat mencari kejayaan, dan semangat menyebarkan agama Kristen di wilayah yang mereka singgahi. Yang kelima yaitu terpengaruh oleh ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Pandangan inilah yang menjadi salah satu acuan terhadap negara Eropa untuk menjelajahi samudra. Yang keenam yaitu tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo yang dikatakan dalam buku Imago Mundi yang berhasil mengunjungi India, Cina, dan Nusantara. Hal ini menjadi inspirasi bagi negara Eropa untuk berlayar menuju wilayah timur.
Yang ketujuh, adanya semangat Reconquista atau balas dendam akibat kekalahan pada Perang Salib. Ini merupakan peta penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Asia, Afrika, dan juga benua Amerika. Selanjutnya yaitu bagaimana perjalanan ekspedisi menjelajah samudra. Perjalanan ekspedisi penjelajah samudra diawali pada tahun 1394 sampai dengan 1460 Masehi. Bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Pangeran Henry melakukan penjelajahan ke pantai barat Afrika Maroko. Hal ini dikarenakan adanya penemuan emas di Afrika Maroko. Pada tahun 1415 Masehi, Portugis berhasil menaklukkan sebuah pelabuhan di Afrika Utara, yang akhirnya bangsa Portugis bisa melakukan perdagangan di Afrika. Pada tahun 1487 Masehi, Raja Portugis mengirimkan armada yang dipimpin Bartolomeus Dias untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Akhirnya sampailah di Afrika bagian selatan, Tanjung Harapan. Pada tahun 1492 Masehi, Spanyol melakukan ekspedisi ke wilayah barat. Hal ini dikarenakan melihat keberhasilan dari Portugis. Maka Spanyol dengan mengirim Christopher Columbus untuk mencari wilayah penghasil rempah-rempah ke Hindia, maka berhasil menemukan benua Amerika. Kemudian terjadilah pertikaian antara Portugis dan Spanyol yang merebutkan wilayah jajahan, sehingga terbentuklah perjanjian Tordesillas dan perjanjian Saragossa. Perjanjian ini menghasilkan pembagian belahan bumi barat dan timur. Maka belahan bumi barat dikuasai oleh Spanyol, sementara belahan bumi timur dikuasai oleh Portugis. Setelah itu, kedua negara melanjutkan ekspedisi penjelajahan samudra. Pada tahun 1469 sampai dengan 1524, Portugis meneruskan usaha Dias dan mengutus Vasco da Gama untuk berlayar ke timur, dan didirikanlah kantor dagang serta benteng di India pada tahun 1498. Pada tahun 1453 sampai dengan 1515 Masehi, Portugis menyadari bahwa India bukanlah penghasil rempah-rempah dan mendapatkan informasi bahwa di Malaka lah penghasil rempah-rempah. Maka Portugis mengutus armada Alfonso de Albuquerque untuk pergi ke Malaka. Selain Portugis, ternyata Spanyol juga melakukan ekspedisi berlanjut pada tahun 1480 sampai dengan 1521 Masehi. Penjelajahan yang dilakukan oleh Spanyol berawal dari Ferdinand Magellan yang melalui Atlantik terus ke barat sampai pantai timur Amerika Selatan, Selat Magellan sampai ke Filipina, dan di Filipina lah terjadi pertikaian yang mengakibatkan Ferdinand Magellan meninggal di Filipina. Kemudian ekspedisi Spanyol dilanjutkan oleh Juan Sebastian pada tahun 1476 sampai dengan 1526 Masehi. Perjalanan ekspedisi ke wilayah penghasil rempah-rempah ini bertujuan ke Maluku, dan setelah itu terjadilah pertikaian antara bangsa Portugis dan Spanyol, dan kemudian dibuat kembali perjanjian Saragossa yang isinya wilayah Maluku menjadi milik Portugis dan Spanyol kembali ke wilayah Filipina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.